Jadi mustahil pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang terjadi tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau itu terjadi tidak dikehendaki oleh Allah, itu akan menunjukkan pada lemahnya Tuhan. Makanya ini masalahnya dengan orang Mu'tazilah apa nanti? Bahwa maksiat yang terjadi di bumi itu dikehendaki oleh Allah tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد. Alhamdulillah, ayuhat tullab semuanya yang telah berhadir, alhamdulillah Allah izinkan kita melanjutkan untuk mengkaji dan membaca kitab Al-Luma' yang dituliskan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fi dharain insyaallah. Kita melanjutkan pembahasan bacaan kita pada bab al-iradah wa innaha ta'ummu sa'iral muhdatsat, bahwa bab tentang sifat iradah Allah dan bahwa iradah Allah itu meliputi segala yang muhdats, segala yang muhdatsat, segala yang mungkinat, ya. Maka dalam bab ini, ya, mudah-mudahan bab ini kita selesaikan pada hari ini. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala banyak berdiskusi dengan orang Mu'tazilah, berbagai macam syubhat ataupun pendapat-pendapat orang Mu'tazilah yang usul daripada Mu'tazilah itu, ya, menurut sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, banyak usul pendapat mereka itu tidak sesuai, ya, dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan pikiran yang sehat, begitu juga tidak sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang benar. Makanya pembahasan diskusi beliau yang panjang dengan orang Mu'tazilah ini adalah merupakan menjadi rujukan bagi kita bagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala mampu dengan logika yang sehat membantah banyak keyakinan-keyakinan orang Mu'tazilah yang tidak sesuai dengan akidah yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bantahan ataupun syubhat yang, atau kita katakan adalah diskusi yang selanjutnya yang memang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mencoba untuk mengemas diskusi ini dalam bentuk dialog. Jadi ada pertanyaan dan ada jawaban, ya. Pertanyaan itu beliau buat fa'in qala qailun, kalau ada yang bertanya, ya, kalau ada yang berkata, padahal itu sebenarnya memang sudah ada yang berkata, ya, beliau ambil perkataan itu kemudian beliau bahas dan beliau rad di dalam kitab Al-Luma' ini, ya. Jadi kitab Al-Luma' ini menjadi warisan yang sangat berharga bagaimana kemampuan Imam Abu Hasan memahami orang Mu'tazilah dan beliau mampu untuk membantah usul-usul pendapat i'tiqadiyah daripada orang Mu'tazilah tersebut dengan berbagai macam sekte mereka dan juga tokoh-tokoh Mu'tazilah yang kita akan lihat nanti. Mu'tazilah juga dia ada juga pandangan yang berbeda-beda, pendapat asal usul daripada mazhab mereka. Kita buka pada halaman 170, ya, semua dapat, ya, buka 170. Fa'in qala qailun, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharaini. Fa'in qala qailun ma ankartum ay yakuna
kaunu ma la yuriduhul insan min fi'lihi yujibu wuqu'a dzalika an sahwin aw an dha'fin wa wahanin wa laysa yalzam dzalika fi kauni ma la yuriduhu min fi'li ghairihi fa wajaba mislu dzalika fil qadim aidan. Nah, kita lihat ini masuk ya, pertanyaan ini adalah pembahasan tentang masalah iradah Allah, dan iradah Allah itu mencakup segala aspek, segala hal, baik yang diinginkan dari baik yang terjadi dari dirinya atau yang terjadi dari yang lain. Nah, jadi kita lihat, kalau ada yang bertanya atau kalau ada yang berkata, kenapa kalian mengingkari? Apanya yang kalian ingkari? Ya, bahwa kaunu ma la yuridul insan min fi'lihi, misalkan manusia tidak menginginkan sesuatu dari perbuatannya, yujibu wuqu'a dzalika an sahwin aw an dha'fin wa wahanin, maka itu mesti terjadi itu karena sahwin, karena kelengahan, atau karena lemah, karena dha'fin wa wahnin, ya, karena kelemahan, karena lupa atau karena lemah. Walaysa yalzam dzalika fi kauni ma la yuriduhu min fi'li ghairihi, tetapi itu tidak mesti pada keadaan apa yang tidak diinginkan dari perbuatan yang lain. Fawajaba mislu dzalika fil qadim, maka begitu pula lah semisal ini pula yang terjadi pada al-qadim. Nah, dari perkataan ini coba kita pahami dulu apa yang menjadi pertanyaannya, apa sih ya. Jadi pertama, mereka mengatakan bahwa ya, cara kita memahami ma'angkartum coba tidak kita terjemahkan dulu ya, bahwa apa yang tidak terjadi dari seorang manusia dari perbuatannya itu kan menunjukkan kepada lemah ya. Kan Imam Ahlussunnah mengatakan, Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa apabila sesuatu yang tidak terjadi daripada sesuatu yang tidak dikehendaki daripada sebuah perbuatan dan itu tidak terjadi, itu mestilah merupakan manusia yang tidak terjadi keinginannya dari perbuatannya, itu menunjukkan pada lemah kan, menunjukkan pada sahwin kan, kepada boleh jadi karena lupa sehingga tidak terjadi keinginannya dari perbuatannya. Boleh jadi dia lupa, boleh jadi juga dia itu lemah, seorang manusia. Nah, bagaimana kalau itu terjadi yang tidak diinginkan itu bukan dari dirinya, tapi min fi'li ghairihi, tapi perbuatan orang lain. Iyalah kalau seandainya yang tidak dia inginkan itu tidak terjadi dari perbuatan dirinya, tapi sekarang perbuatan orang lain gimana? Kan tidak mesti dia itu lemah, karena yang tidak terjadi dari orang lain. Kalau tidak terjadi dari diri dia, iyalah lemah. Tapi kalau tidak terjadi dari orang lain, apakah dianya lemah? Sedangkan yang tidak terjadi itu bukan pada dirinya, tapi pada orang lain. Kan tidak mesti dia lemah. Nah, begitu. Maka kalau begitu pada manusia, jadi Mu'tazilah ingin mengatakan bahwa kalau yang tidak terjadi pada orang lain tidak menjadikan seseorang itu lemah, tidak menjadikan seorang itu pelupa, karena yang tidak terjadi sama orang lain. Nah, oke. Nah, begitu pula pada Al-Qadim, pada Allah. Al-Qadim ini maksud Allah. Begitu juga pada Allah. Jadi, kenapa kalian mengingkari ini? Ya, gitu mereka mau bilang gitu. Ya, kenapa ma'angkartum? Kenapa kalian mengingkari ini? Ya. Jadi mereka ingin membuat sebuah misal qiyas asy-syahid al-ghaib ya. Mereka membuat menggambarkan itu pada manusia, mereka coba pahami itu juga berlaku begitu pada Tuhan, pada Allah. Itu qiyas ghaib al-syahid. Qiyas syahid al-ghaib. Mereka mempersamakan yang terjadi pada manusia dengan pemahaman itu pula mereka ingin memahami yang terjadi pada Tuhan. Ya. Jadi kenapa kalian mengingkari ini? Ya, iyalah kalau pada dirinya tidak terjadi, maka dia lemah. Tapi kalau yang terjadi bukan pada dirinya, tapi yang tidak terjadi itu pada orang lain.
pada selain dia, kan tidak menyebabkan dia lemah. Itu sama manusia kan begitu. Dia, apa yang dia inginkan tidak terjadi. Masa saya yang lemah? Kan dianya yang lemah ya. Maka ini dikatakan bahwa para Tuhan juga begitu. Menurut dia, kalau yang nggak terjadi sama, tapi kalau yang tidak terjadi sama yang lain, kan nggak menyebabkan Tuhan lemah. Gimana tuh? Nah, sekarang dijawab sama Imam Abu Hasan. Qila lahu, dijawab untuk orang yang mengatakan ini, laisal amru kama dhananta. Nah, perkaranya tidak seperti yang kalian sangka, ya. Tidak yang seperti kalian buat itu, ya. Bal al-qissah fima yakunu minal insan wa min ghairi wahidah. Tetapi kisahnya, ya, al-qissah, tapi kisahnya apa yang terjadi dari manusia dan dari selainnya itu sama aja, ya. Jadi kalian jangan coba memisah-misahkan masalah dulu. Jadi masalahnya satu aja, kata Imam Abu Hasan. Apa yang terjadi dari manusia dan dari selainnya itu satu masalah, ya. Jangan dipisah. Wadhalika, nah, penjelasannya adalah annal insana idza kana min fi'lihi ma la yuriduhu fa imma an yakuna dzalika an sahwin aw an dha'fin wa wahanin wa taqsirin an bulughi ma yuriduhu. Penjelasannya adalah bahwa kalau dari perbuatannya itu ada yang tidak dia inginkan, ya. Jadi dari perbuatan manusia itu ada yang tidak dia inginkan, ya. Fa imma an yakun, maka itu boleh jadi adanya yang tidak dia inginkan dari perbuatannya itu karena dia lupa, ya kan? Kok bisa jadi begini, seorang lagi kerja tapi hasilnya kok jadi gini, dia tidak ingin juga itu. Itu menunjukkan bahwa terjadi yang tidak dia inginkan gara-gara apa? Sahwin, lengah, lupa, lemah, atau ketidakmampuan, ya kan? Ketidakmampuannya untuk sampai apa yang dia kehendaki. Ya. Kakak-kakak lagi buat kue, ternyata kuenya hangus, ya. Berarti itu apa? Taksir an bulughi ma yuriduhu, kan? Ketidakmampuan sampai pada apa yang dia kehendaki, kan? Berarti ada kelemahan, kelengahan, nggak lihat api kah, atau sibuk dengan TikTok, akhirnya ya, hangus pula kue, kan? Nah, wa kadzalikal qaul fima yakunu min ghairihi, maka begitu pula terhadap kelakuan atau perbuatan yang terjadi dari selain dia, ya. Li'annahu in lam yakun dzalika an sahwin, maka yang selain dari dia juga kalau terjadi itu menunjukkan pada kelemahan, menunjukkan kepada taksir an bulughi ma yuridu, ya. Jadi Imam Abu Hasan memahaminya jangan pisah-pisah yang terjadi pada diri seseorang dengan yang terjadi pada selain dia, kasusnya sama aja, satu aja, jangan dipisah-pisah. Ini menunjukkan pada yang terjadi pada diri kita itu, kalau ada seperti itu menunjukkan pada lemah, pada yang lain juga menunjukkan pada lemah, sahwin dan lupa juga, sama aja, jangan dipisah-pisah. Nah, kata beliau, wadzalika annal illah allati laha lazimal insan idza kana aliman bima waqa'a minhu wa huwa ghairu muridin lahu ad-dha'fu wat taqsiru an bulughi ma yuriduhu anna muradahu lam yaqa' wa annahu lam yuridhu li'annahu law kana ma yuriduhu lam yalhaqu dha'fun wala wahnun fa idza lam yaqa' fa innama lahikahu al-wahnu wat taqsiru an bulughi ma yuriduhu min ajli annahu waqa'a minhu wa huwa alimun bihi ghairu muridin lahu. Kata beliau apa? Wadzalika, nah, penjelasannya adalah annal illah allati laha lazimal insan. Jadi annal illah, bahwa illahnya adalah, illah ini adalah sebuah alasannya, ya, atau sebabnya adalah allati laha lazimal insan ad-dha'fu wa taqsir an bulughi ma yuriduhu. Jadi tidak kita baca dulu jumlah i'tiradhiyah ini. Langsung lompat, coba lihat. Annal illah allati laha lazimal insan, bahwa sebab
yang melazimkan insan itu, yang membuat identifikasinya manusia itu dha'fun, taksir an bulughi ma yuriduhu, dan ketidakmampuan sampai pada maksudnya adalah anna muradahu lam yaqa, bahwa maksud dia itu tidak terjadi. Kan itu yang jadi ilahnya kan. Ilah manusia itu lemah dan tidak mampu, apa itu? Muradahu lam yaqa, bahwa apa yang dikehendaki tidak terjadi. Itu ilahnya. Ya. Itu ilahnya. Idza kana aliman bima waqa'a minhu wa huwa ghairu muridin lahu. Lalu tambah keterangan tambahan lagi dari jumlah i'tiradiyah. Idza kana, kalau dia mengetahui dengan apa yang terjadi dan dia tidak menghendaki itu. Tambah lagi kan. Dalam kondisi dia mengetahui yang terjadi pada dirinya dan dia tidak menghendaki. Lebih-lebih lagi menunjukkan pada dha'fun. Nah, menunjukkan pada taksir. Itu ilahnya kan. Nah, kata beliau ya. Jadi jumlah i'tiradiyah ini kalau membaca boleh saja kita skip, tidak baca dulu. Langsung kepada yang dimaksud. Baru kemudian nanti tambah lagi, boleh juga untuk memahami seperti itu. Karena kadang jumlah i'tiradiyah itu membuat pemahaman kita kalau langsung itu buyar. Jumlah i'tiradiyah ini adalah merupakan jumlah penjelas tambahan dia. Nah, begitu ya. Wa annahu lam yuriduhu, ya. Dan sesungguhnya dia tidak menghendakinya, ya. Kalaupun terjadi, anna muradu lam yaqa, yang diinginkan tidak terjadi atau terjadi tapi tidak diinginkan. Liannahu law kana ma yuridu lam yalhaqu dha'fun wala manun. Karena kalau seandainya yang terjadi itu apa yang dikehendakinya, maka tidak menyertai dengan dia apa? Dha'fun wala wahnun. Ya. Tidak ada menyertai dengan seseorang itu dha'fun dan wahnun. Kalau terjadi apa yang dia kehendaki. Ya. Fa idza lam yaqa, tapi kalau tidak terjadi, ya, fa innama lahikahul wahnu wa taqsiru an bulughi ma yuriduhu. Apabila tidak terjadi, maka sesungguhnya akan apa? Al-dha'fun dan taksir itu an bulughi ma yuriduhu lahiqahu, akan menyertainya. Ya. Akan menyertainya apa? Taksir dan wahnun itu. Min ajli annahu waqa'a minhu wa huwa alimun bihi ghairu muridin lahu. Min ajli, dikarenakan sesungguhnya waqa'a minhu, terjadi darinya sebuah perbuatan, wa huwa alimun, dan dia mengetahui dengan itu, ghairu muridin lahu, tapi tidak menghendakinya. Nah, jadi mustahil pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang terjadi tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau itu terjadi tidak dikehendaki oleh Allah, itu akan menunjukkan pada lemahnya Tuhan. Makanya ini masalahnya dengan orang Mu'tazilah apa nanti? Bahwa maksiat yang terjadi di bumi itu dikehendaki oleh Allah tidak? Maksiat yang terjadi di bumi dikehendaki Allah tidak? Bilang tidak, Mu'tazilah. Ya. Bilang iya, berarti Ahlus Sunnah. Karena apakah boleh terjadi sesuatu tidak dikehendaki? Bolehkah sesuatu terjadi tanpa dikehendaki? Kalau boleh terjadi, wahnun wa dha'fun wa taksirun. Ya, terjadi tapi tidak dikehendaki. Wahnun wa dha'fun wa taksirun. Bolehkah itu wahnun wa dha'fun taksir pada Tuhan? Tidak boleh. Nah, maka nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memisahkan makna antara al-masyiah wal amr. Ya, bahwa kehendak dengan perintah itu beda. Sedangkan orang Mu'tazilah tidak memisahkan. Apa yang dikehendaki itu yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan itu yang dikehendaki. Jadi perintah Tuhan adalah masyiatullah. Mereka tidak memisahkan itu nanti. Maka
Ahlus Sunnah wal Jamaah memisahkan kehendak dengan perintah Tuhan itu beda. Masya Allahu kana walam yasha malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu terjadi, yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Tapi apakah semua dikehendaki itu diperintah, yang terjadi itu diperintahkan? Kan tidak. Terjadinya babi itu, adanya babi, maaf cakap contohnya, ya itu kalau nggak ada dikehendaki oleh Allah nggak akan ada dia. Tapi apakah dengan ada dia disuruh untuk makan? Dilarang untuk makan kan? Enggak, semua yang dikehendaki ada maka diperintahkan untuk contoh begitulah istilahnya ya. Nah ini akan panjang diskusinya sampai ke sana. Ini kan beda-beda pendapat ini karena usul pendapatnya berbeda, prinsip dasarnya berbeda. Orang Mu'tazilah ingin dengan itu mengatakan bahwa ya demi untuk mengatakan bahwa maksiat itu kan bukan kehendak Allah. Tidak dikehendaki. Mereka ingin mengatakan seperti itu. Makanya masalah iradah ini panjang, tarik ulurnya itu panjang. Diskusinya panjang. Nah. Ya. Fa idza kanat al-illah ma dzakarna. Nah, kalau seandainya alasan itu, sebab itu adalah apa yang kami sampaikan di atas itu, ya. Wajaba aidan mislu dzalika fima yaqa'u min ghairihi wa huwa la yuriduhu. Nah, kalau sudah paham illahnya yang seperti itu pada seseorang, maka wajaba aidan, maka wajib pula, wajib secara akal ini ya, bukan wajib syar'i ya. Wajaba secara akal juga bahwa seperti itu pula apa yang terjadi dari selainnya dan dia tidak menghendakinya. Yang terjadi dari orang lain dia tidak menghendakinya juga sama efeknya, sama juga kejadiannya. Apa itu? Menunjukkan pada wahnun wa dha'fun wa taksirun an bulughi ma yuridu, gitu. Jadi Imam Abu Hasan tidak memisahkan. Orang itu coba untuk memisahkan dulu supaya ada celah untuk mereka masuk, ya. Imam Abu Hasan jangan dipisah, sama aja nih. Yang terjadi sama orang lain dan tidak dikehendaki dia itu menunjukkan pada lemahnya. Kalau kalian ada melakukan sesuatu, saya tidak suka atau tidak senang, tidak menghendaki apa yang kalian lakukan, dan itu terjadi, menunjukkan lemah saya tidak? Lemah. Ya. Kok bisa terjadi di depan saya sesuatu yang tidak saya kehendaki? Kan lemah kan? Ya. Walaupun fi'il itu bukan dari saya. Nah, gitu. Li'annahu idza kanat illah allati laha wajaba an yusaful insanu bididdil ilm fi wuqu'i ma yaqa' minhu annahu waqa'a minhu wa huwa la ya'lamu fakadzalika qissah ma yaqa'u min ghairihi wa huwa la ya'lamuhu id kanat al illah fi dzalika wahidah wa kadzalika al qawlu fil iradah. Jadi li'annahu, karena idza kanat al illah, kalau seandainya alasan dan sebab allati laha wajaba an yusaful insan bidid ilm, karena sesungguhnya sebab yang menjadikan manusia disifatkan dengan diddul ilm, dengan lawan daripada ilmu, yaitu jahal ya. Ini dalam kisah ilmu, bukan iradah ya. Kalau seandainya alasan yang menjadikan seseorang itu disifatkan dengan sifat jahlu, diddul ilm, fi wuqu'i ma yaqa'u minhu, pada perbuatan yang terjadi dari dirinya, annahu waqa'a minhu wa huwa la ya'lam, bahwa terjadi dari dia dan dia tidak mengetahui. Kan kalau sesuatu terjadi dari seseorang dan dia tidak tahu, dia itu jahil atau alim? Jahil kan? Maka kalau terjadi sesuatu darinya yang dia tidak tahu, perbuatan yang terjadi darinya dia tidak tahu, maka manusia itu disifatkan dengan diddul ilm kan? Diddul ilm. Oke. Wa nawqa fakadzalika qissah yaqa'u min ghairi wa huwa la ya'lamu. Begitu pula kisahnya kalau terjadi dari orang lain dan dia tidak tahu. Sebuah perbuatan terjadi dari orang lain, dia tidak tahu. Apakah kita katakan dia yang tidak tahu ini jahil juga? Perbuatan terjadi pada orang lain, dia tidak tahu.
Apakah kita katakan si dia yang tidak tahu ini jahil? Jahil enggak? Jahil kan? Kamu tidak tahu dia sudah begini-begini? Enggak, jahil kamu. Artinya apa? Tidak ya? Diddul ilm kan? Begitu juga dengan iradah. Ya. Id kana illah dzalika wahidah wa kadzalikal qaul fil iradah. Begitu pula pada iradah. Kalau terjadi sesuatu pada orang lain dan kamu tidak menghendakinya, berarti kamu memiliki sifat diddul iradah. Ya kan? Diddul iradah. Kalau terjadi sesuatu pada orang lain kamu tidak tahu, berarti kamu bersifat diddul ilm. Nah, begitu pula yang terjadi sama orang lain kamu tidak menghendakinya, berarti kamu memiliki sifat diddul iradah itu. Kamu tidak menghendaki. Nah, lihat tuh. Wal illah wahidah, alasannya sama saja itu. Nah, ya, begitu. Jadi begini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya mengupas semua diskusi dengan orang Mu'tazilah itu dalam hal ini. Wa aidan, dan juga fa innahu, beliau tambah lagi ya, idza kana min ghairihi ma la yuriduhu faqad karihahu. Nah, tambahan lagi. Di samping beliau ingin memastikan bahwa adanya wahnon wa taksirun wa dha'fun wa sahwin ya. Beliau tambah lagi bahwa kalau seandainya yang terjadi dari orang lain itu tidak dikehendakinya, faqad karihahu. Nah, maka sesungguhnya dia telah membencinya. Ya, kariha ya, telah kariha dia. Kalau tadi cuma beliau bilang apa? Wahnon wa dha'fun wa taksir. Ini ada tambahan baru lagi. Wa aidan, tambah lagi kata beliau. Kalau yang terjadi pada yang lain itu tidak dia kehendaki, maka sesungguhnya istimbat beliau lagi apa? Karihahu. Dia telah kariha. Telah membenci hal itu. Wa idza kariha kaunahu faqad abahu. Kalau yang demikian itu apa namanya? Kariha, maka faqad abahu. Maka dia pula telah abahu. Abahu apa? Ya, enggan. Setelah benci ada rasa enggan lagi. Ya. Wa hadza yujibu anna syai' kana sya'a am aba wa hadhihi sifatu dha'ful wal wahn. Wa hadza, kalau seandainya demikian itu terjadi, maka mestilah sesuatu itu kana sya'a am aba. Sesuatu itu bisa terjadi dikehendaki atau tidak, am aba, atau tidak dikehendaki. Ya, jadi tidak dikehendaki lawan aba, ini lawan daripada sya'a. Ya. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang aba. Aba itu apa? Yang tidak mau. Ya, kalau sya'a mau, aba tidak mau. Nah. Jadi Imam Al-Asy'ari mau bilang bahwa kalau terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, ya, maka sungguh itu berarti dibenci. Sesuatu yang dibenci berarti tidak dikehendaki. Ya. Wa hadza yujibu anna syai' kana sya'am aba. Kalau terjadi juga sesuatu yang tidak diinginkan itu pada selain daripada dirinya, mau berkehendak ataupun tidak berkehendak, maka itu bentuk daripada sifatul dha'fi wal wahn. Itu sifat dha'fun dan wahnon. Enggak mungkin itu pada Tuhan. Karena permisalan orang Mu'tazilah tadi bilang kalau yang terjadi pada selainnya kan tidak menunjukkan pada dha'fun. Ya, kalau yang terjadi pada selain dia tidak dikehendaki, berarti telah kariha. Kalau kariha menunjukkan kepada aba. Nah, kalau sesuatu terjadi sya'a am aba, mau berkehendak enggak berkehendak tetap terjadi, maka ini menunjukkan pada lebih lagi dha'fun wa wahnun. Nah, itu mustahil pada Tuhan. Tuhan berkehendak enggak berkehendak itu terjadi juga. Itu menunjukkan pada apa? Dha'fun wa wahnun. Nah, itu keterangan tambahan dari Imam Abu Hasan. Kalau udah ditambah, ya berarti sudah lengkap lah jawabannya. Lebih daripada yang dikehendaki lagi, sudah ditambah lagi. Jadi Hanafi berdahli orang Mu'tazilah mendamagah naju. Fa in qalu. Kalau mereka
mempertanyakan lagi. Ma ankartum min anna alladhi yajibu fi kauni ma la yuriduhu al-bari ta'ala min ibadihi an yakuna karihan lidzalika faqat wa la yajib fi dzalika dha'fun wala wahnun. Nah, ya. Cara kita pahaminya coba begini. Analladzi yajib fi kauni ma la yuriduhu al-bari ta'ala min ibadi an yakuna karihan lidzalika faqat. Bahwa yang mesti terjadi pada sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu daripada hambanya, an yakuna karihan lidzalika faqat, bahwa Allah hanya membenci saja, bukan mesti terjadinya dha'fun wawah, dan juga pula bukan wahnun. Nah, kan Imam Abu Hasan tadi mengatakan bahwa kalau itu menunjukkan pada kariha juga, bukan cuma wahnun wa dha'fun saja. Sekarang mereka balik. Oke. Coba kalau kita mengatakan bahwa kalau sebuah perbuatan terjadi pada seorang hamba yang tidak diinginkan oleh Tuhan, itu berarti dibenci sama Tuhan. Tidak mesti kita bilang Allah itu lah apa? Wahnun wa dha'fun. Dibenci saja. Apakah kalian mengingkari seperti itu juga? Nah, gitu maksudnya. Apakah kalian mengingkari kalau kami mengatakan bahwa kalau ada perbuatan hamba yang tidak dikehendaki Tuhan terjadi, maka perbuatan itu dibenci Tuhan. Tapi tidak menunjukkan pada Tuhan itu lemah atau sahwin. Apakah kalian mengingkari juga kalau begini kami bilang? Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi mereka geser-geser lagi nih, ya. Nah, buat pemahaman lain lagi. Ya. Qila lahum bal wuqu' dzalika minhum wa huwa karihun lahu yujibu dha'fun wa wahnun la mahalah. Kan diulangi lagi, ditegaskan. Bal wuqu' dzalika minhum, bahwa bahkan terjadinya yang demikian dari mereka, ya dari hamba-hamba Allah, sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, wa huwa karihun lahu, dan dia membenci itu, mestilah itu menunjukkan pada dha'fun wa wahnun la mahalah. Sudah pasti itu menunjukkan dalil kuat atau alasan kuat terhadap dha'fun. Karena mereka tadi mau bilang bahwa enggak, itu kita katakan Allah membenci saja kalau terjadi pada hamba yang tidak dikehendaki Allah. Jangan bilang-bilang Allah itu dha'fun di situ. Kata Imam Abu Hasan, oh enggak, justru kalau ada perbuatan hamba yang terjadi yang sesuatu itu dibenci oleh Allah, maka kalau terjadi itu tanpa kehendak Allah, pasti menunjukkan pada dha'fun la mahalah. Nah, gitu maksud beliau. Li'annahu idza kana ma kariha kaunahu kana ma aba kaunahu, karena sesuatu yang dibenci mesti sesuatu yang aba. Ma kariha ma aba, ma kariha yujibu ma aba. Ya, jadi mestilah kalau yang dibenci menunjukkan pada aba. Aba itu lawan kehendak, menunjukkan pada lawan kehendak. Jadi dia itu adalah ada apa namanya konsekuensi satu sama lain. Kalau dibenci pasti aba. Kalau aba berarti diddul masyiah, diddul iradah. Nah, gitu. Wa idza kana ma aba kaunahu faqad kana syai'u sya'a am aba. Kalau seandainya yang terjadi apa yang aba, ya, apa yang aba pada Tuhan, faqad kana syai' sya'a am aba, maka sesuatu itu dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadi. Ya. Oh, nggak bisa itu, ya kan? Ya. Jadi Imam Al-Asy'ari sekali lagi menghubungkan antara kalau terjadi yang tidak dikehendaki berarti itu dibenci. Kalau sesuatu yang dibenci terjadi berarti sesuatu yang aba terjadi. Kalau kejadian semuanya seperti itu berarti akan terjadilah sya'a am aba. Dikehendaki tidak dikehendaki terjadi pula
akan terjadi sesuatu itu. Maka ini menunjukkan pada jelas sekali bahwa Tuhan itu apa? Dha'fun wa wahnan. Enggak mungkin, mustahil itu. Nah, dipertegas oleh Imam Abu Hasan. Wa hadza yujabu anna syai'a kana sya'allahu ta'ala am dzalika am sya'allahu ta'ala dzalika am abah wa hadhihi sifatu dhaif. Dan ini mengharuskan bahwa sesuatu itu terjadi dikehendakikah oleh Allah atau tidak dikehendaki. Wa hadhihi sifatu dhaif, dan ini sifat dhaif, sifat yang lemah. Lagi-lagi beliau tegaskan. Sudah paham ya? Jadi memang penegasan, dia banyak kalimatnya, tapi kalimat penegas pada poin bahwa kalau ada yang terjadi pada selainnya sesuatu yang tidak dikehendaki, itu menunjukkan kepada dha'fun, kepada lemahnya Tuhan, dan itu mustahil pada Tuhan. Terjadinya pada manusia, hambanya, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak diinginkan oleh Allah, kalau tidak diinginkan tapi terjadi, itu menunjukkan kepada lemahnya Tuhan. Nggak mungkin itu. Maka mestilah semua yang terjadi pada hamba mesti apa? Dikehendaki Allah. Makanya dengan nyata kaidah Ahlussunnah bahwa maksiat itu tidak terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Dikehendaki oleh Allah bisa terjadi. Ya, tetapi tidak dinisbahkan kepada Allah ta'adduban. Ya, tidak boleh dinisbahkan kepada Allah bahwa kalau ada seorang yang berbuat jahat, kalau seorang berbuat maksiat, nggak boleh dia mengatakan siapa yang berbuat maksiat? Ya dialah, jangan bilang Allah. Kan dikehendaki sama Tuhan, ya? Oh tidak, yang melakukan itu adalah kamu. Tidak dinisbahkan kepada Allah. Yang baik-baik nisbahkan kepada Allah boleh, ya. Bahkan kita katakan ini semua dari Allah. Kalau yang baik-baik. Tapi kalau yang tidak baik, tidak boleh dinisbahkan kepada Allah ta'adduban. Ya. Dan juga bahwa yang itu terjadi karena kehendak, kita katakan kehendak manusia, karena Allah beri izin manusia berkehendak. Makanya dia memilih antara dua, baik atau jahat. Ya kan? Maka seorang yang terpaksa melakukan tanpa ada kehendak darinya, dimaafkan tidak? Dimaafkan. Tapi kalau terjadi karena murni kehendak dan di planning jauh-jauh hari, akibatnya gimana? Sebuah kejahatan yang di planning jauh-jauh hari dan dikehendaki, dan terjadi itu. Siapa yang salah? Hukumannya gimana? Bahkan bisa berlipat. Siapa yang tanggung? Ditanggung sama orang tuanya atau sama dia? Ganti sama orang tuanya aja boleh? Nggak boleh orang lain yang nanggung, dia wajib nanggung. Menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab. Kamu nggak bisa menisbahkan kejahatanmu pada yang lain. Kamu yang melakukan. Karena apa? Allah mengizinkan engkau berkehendak karena Allah menghendaki engkau berkehendak. Nah, begitu. Ini juga hampir sejalan dengan tadi subuh yang kita bahas ya. Kalian ada ikut tadi subuh? Nggak ada kan? Nah, itulah kalian. Subuh tidur kalian, ya. Orang sudah dapat 2 kuliah hari ini, ya. Duha aja udah 2 kuliah, ha? Sanasih, ya. Wa aidan fa innal mu'tazilah rajulan. Nah, dan juga orang Mu'tazilah itu ada 2 rajulan. Rajulan ini ada 2 tokoh yang beda pendapat dalam masalah ini, ya. Ada 2 pendapat yang berbeda. Ahaduhuma, ya. Berarti ini betul-betul Imam Syari paham bahwa orang Mu'tazilah dalam hal ini juga mereka beda pendapat. Ada 2 pendapat dalam hal ini yang dipelopori oleh 2 orang tokoh mereka, ya. Ahaduhuma, salah satunya yaqul inna iradatallahi ta'ala fi af'ali ibadi al-amru biha, wal akhar yaqul iradatuhu fi af'ali ibadi khulfun ghairul amri biha. Nah kan yang saya sampaikan tadi bahwa orang Mu'tazilah salah seorang kelompok mereka mengatakan bahwa kehendak
iradah Allah itu pada af'al hamba-hambanya adalah perintah. Sama dengan perintah. Iradah sama dengan amr. Dan kelompok yang lain mengatakan apa? Iradatuhu fi af'ali ibadi khulfun ghairul amri biha. Ya, khulfun ini bermakna mughayyirun, ya, berbeda. Jadi sedang kelompok yang lain mengatakan bahwa iradah Allah pada af'al ibad itu adalah apa? Berbeda dengan perintah. Ya, jadi ada dua pendapat orang Mu'tazilah dalam hal ini. Ya. Faman dhahaba ila annahal amr, yang berpendapat bahwa iradah Allah sama dengan amru, ya, lazimahu idza lam yakunul bari amiran bi af'alil atfal wal majanin an yakuna kahrihan laha. Lihat, ingat tadi, kalau yang tidak dikehendaki berarti itu dibenci, kahrihan laha. Nah, sekarang itu kan pernyataan dari Imam Abu Hasan tadi kan, yang tidak dikehendaki berarti kalau terjadi itu berarti tidak dikehendaki atau bencilah, dibenci, kariha. Oke. Kalau pendapat yang pertama orang Mu'tazilah mengatakan sesuatu yang dikehendaki Allah mesti itu diperintahkan. Oke? Ya kan? Sekarang Imam Abu Hasan mengatakan bahwa sekarang yang terjadi af'al atfal wal majanin, perbuatan orang gila dan anak-anak yang masih tifl, terjadi tidak? Dikehendaki tidak? Hah? Orang gila, perbuatan orang gila terjadi tidak? Terjadi. Dikehendaki berarti ya? Berarti kalau setiap kehendak sama dengan perintah, berarti perbuatan orang gila diperintah sama Tuhan. Ya? Kan? Ya enggak? Nah, sekarang Imam Abu Hasan sedang mendiskusikan mereka yang mengatakan bahwa apa yang dikehendaki Allah itulah yang diperintahkan. Oke, kalau begitu yang dikehendaki yang terjadi ya. Nah, sekarang gimana dengan orang gila? Perbuatan orang gila terjadi tidak? Terjadi. Berarti dikehendaki Tuhan. Iya, berarti diperintahkan karena perintah kehendak dengan perintah sama. Nah, kan? Nah, inilah yang sedang dikatakan oleh Imam Abu Hasan nih. Faman dhahaba ila anna hal amr. Kalau yang mengatakan bahwa perintah itu adalah sama dengan iradah Allah sama dengan perintah, idza lam yakunul bari amiran. Jadi kalau seandainya Allah tidak memerintahkan daripada af'al, idza lam yakun al bari amiran bi af'alil atfal wal majanin an yakuna kariyan laha idza kana yajib binafil iradah al af'al ibad al karahah laha wallahu taala la yakrah illa al ma'siyah. Nah, ya. Kama la yanha illa an ma'siyah wa idza lam yakun hadza indahum hakadha abtalu ma qaluhu. Nah, seperti contoh saya sampaikan tadi, itu kan nggak bisa kalian mengatakan setiap iradah itu sama dengan perintah kan? Kalau enggak berarti itu orang-orang gila itu yang terjadi dengan perbuatan dia entah apa-apa itu ya itu perintah Tuhan tuh, karena makanya terjadi. Kalau enggak mana ada terjadi ya. Mustahil begitu kan? Mustahil ya. Idza lam yakun bari amiran bi af'alil atfal wal majanin, kalau seandainya Allah ya tidak memerintahkan perbuatan orang atfal dan majanin, berarti an yakuna lazima an yakuna karyan la, maka Allah membenci perbuatan orang itu. Ya kan? Jadi kalau begitu Allah ada perintahkan perbuatan orang majanin itu? Tidak. Berarti kalau demikian perbuatan anak-anak yang enggak sampai umur lagi, ya, dan orang gila itu dibenci sama Tuhan dong. Karena tidak dikehendaki, karena kan enggak diperintahkan. Perbuatan orang gila tidak diperintahkan Tuhan kan? Berarti kalau enggak diperintahkan sama dengan tidak dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki sama dengan karihan laha. Ya. Oke. Idza kana yajib binafil iradah li af'alil ibad al karahah la, kalau kita mengatakan
menafikan iradah daripada af'alul ibad sama dengan mewajibkan karahah bagi af'al tersebut. Wallahu ta'ala la yakrah ilal maksiyah. Tapi kan Allah tidak membenci kecuali maksiat. Sekarang af'al majanin ada diperintahkan tidak? Tidak. Berarti kalau nggak diperintahkan sama dengan tidak dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki berarti dibenci. Apakah Allah membenci selain daripada maksiat? Anak-anak bermaksiat? Tidak. Tidak kan? Allah hanya membenci maksiat. Anak-anak ada berbuat maksiat. Nah, berarti apakah Allah membenci perbuatan anak-anak? Tidak kan? Kama la yanha illa 'anil ma'siyah. Begitu juga Allah tidak melarang kecuali dari perbuatan maksiat. Wa idza lam yakun hadza. Nah, kalau yang demikian tidak bisa berlaku, indahum abtala maqalu, maka batallah apa yang mereka katakan. Apa itu yang mereka katakan? Al-iradah sama dengan perintah. Nah, ya. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari betul-betul mengobok-ngobok pendapat mereka sehingga mereka ya terbentur sendiri dari dalam. Nah, ya kalau kalian menyamakan iradah dengan perintah, itulah yang akan terjadi. Berarti Allah membenci dong perbuatan orang-orang anak-anak kecil. Ya. Kok dibenci? Kan itu bukan maksiat, nggak dianggap bersalah kan anak kecil apapun yang mereka buat karena dia belum masa taklif, bukan maksiat dan tidak ada larangan terhadap itu. Wa aidan fa idza kana yalzim fima jazal amru bihi idza lam ya'mur bihi. Nah, oke. Sekarang kan ada perbuatan yang diperintahkan dan ada juga yang tidak diperintahkan kan? Dalam af'al taklifiyah kan gitu. Ada yang diperintahkan, ada yang tidak diperintahkan. Yang enggak diperintahkan kita katakan mubah. Ini ala fardhi dengan permisalan kita buat ini bahwa orang Mu'tazilah mengatakan yang dikehendaki Allah berarti yang diperintahkan. Yang diperintahkan sama dengan yang dikehendaki. Oke, sekarang ada perbuatan yang enggak diperintahkan. Ada enggak? Yang mubah-mubah kan enggak diperintahkan, enggak diwajibkan karena yang diperintahkan yang wajib ya. Berarti ya kalau enggak diperintahkan ya mubah kita katakan. Wa aidan fa idza kana yalzam fi ma jazal amru bihi idza lam ya'mur bihi an yakuna lahu karihan. Nah, kalau yang boleh diperintahkan kalau seandainya tidak diperintahkan maka jadilah itu karihan, yang dibenci dong. Kalau suatu perbuatan yang boleh diperintahkan tapi tidak diperintahkan berarti perbuatan itu dibenci, karihan. Lazima mangkana fi asri Rasulullah. Nah, kalau demikian lazima. Nah, maka mestilah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajaza indau an yutrakan nahyu anil mubah alladzi laisa bi ta'ah an yakuna idza lam yurid minallahi ta'ala al-amru bihi faqad karihahu wa hadza yujibu anna kulla mubahin ma'siyah. Nah, intinya apa? Intinya dulu bahwa kalau seandainya yang diperintahkan itu yang tidak diperintahkan itu, ya, kalau yang diperintahkan saja yang merupakan yang dikehendaki Allah, maka yang tidak diperintahkan berarti tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki berarti dibenci. Maka bagaimana dengan perbuatan yang tidak diperintahkan yang merupakan mubah? Berarti perbuatan mubah berubah jadi yang dibenci. Yang dibenci itu sama dengan maksiat. Ya. Berarti pada masa Nabi dulu perbuatan-perbuatan yang tidak disuruh oleh Nabi tapi dibiarkan saja sama dengan semuanya maksiat. Ya. Ini untuk membantah apa nih? Pendapat kelompok pertama Mu'tazilah yang menyamakan antara apa? Iradah dengan amr. Yang tadi diskusi ini beliau ingin membangun sebuah asas Ahlus Sunnah bahwa
al-iradah itu mughairah lil amr, bahwa iradah itu tidak sama dengan perintah. Allah boleh berkehendak tapi Allah tidak memerintahkan. Allah kemudian ditambah lagi oleh mutaakhirin membedakan antara perintah dengan ridho. Tambah lagi nanti. Beda antara perintah, beda antara iradah, perintah dan ridho nanti. Ya, ridho. Nah, nanti itu lengkap kalau mau dibaca ada pada Syarah Jauharatut Tauhid, ada itu, ya. Tentang perbedaan-perbedaan tiga-tiganya. Itu disempurnakan lagi nanti oleh ulama mutaakhirin kemudian, ya. Konsepnya udah dibuat sama Imam Ahlussunnah ini dalam hal ini. Wa man dhahaba ilal qaul tsani. Nah, itu udah, qaul pertama sudah selesai. Nah, sekarang qaul tsani daripada orang Mu'tazilah bahwa qaulul Jubai. Ya. Qaulul Jubai. Jadi siapa ini? Ayah tiri beliau, ya, Al-Jubai, ya. Inna iradatallahi ta'ala li af'ali ibadihi hiya ghairul amru biha. Bahwa iradah Allah, ya, iradah Allah terhadap perbuatan hamba itu tidak sama dengan perintah terhadap perbuatan itu. Yuqalu lahu. Nah, dijawab kepadanya, idza kana yajib binafil iradah li af'ali ibadi al-karaha fahaddithna hal aradallahu kaunal af'ali allati laysat bima'asi wala ta'at. Nah, sekarang Imam Abu Hasan mempertanyakan. Nah, oke. Kalau kalian membedakan antara iradah dengan perintah, coba jawab, hadisna sekarang. Jelaskan pada kami. Apa itu? Idza kana yajib binafil iradah li af'ali ibadi al-karaha. Kalau seandainya menafikan iradah terhadap af'al hamba-hambanya, itu mestilah kita sebutkan karahah, ya. Menafikan iradah terhadap perbuatan hamba itu sama dengan karahah, ya. Fahadisna, jelaskan, hal aradallah, jelaskan pada kami, apakah Allah menghendaki kaunal af'al, apakah Allah menghendaki af'al-af'al yang dia itu bukan maksiat dan bukan taat? Kan ada perbuatan ini maksiat bukan, taat juga bukan. Persidman mana-mana aja, ya. Kil bilang maksiat bukan, taat juga bukan. Apakah Allah menghendaki pada perbuatan hamba yang seperti itu? Ya. Fa in qala na'am, kalau dijawab na'am, ya, qila lahu, ditanya lagi sama dia. Kepada siapa nih? Kepada Al-Jubai ini, ya. Falazimaka an yakuna ta'atan li'anna ta'ah indaka innama kanat ta'atan lil muta' li'annahu aradaha. Kalau perbuatan bukan maksiat, bukan taat, itu juga adalah kehendak. Oke, baik. Kalau begitu, mesti pula engkau mengatakan bahwa perbuatan itu perbuatan taat dong. Kenapa? Karena taat menurutmu adalah taat lil muta' li'annahu aradaha. Adalah ketaatan terhadap yang ditaati karena dia menghendakinya. Nah, sekarang kita dapat rahasia daripada Imam Abu Hasan bahwa Al-Jubai punya definisi taat dia, menurut dia. Apa definisi taat itu? Adalah ketaatan seseorang kepada yang ditaati karena yang ditaati itu menghendakinya. Ya? Nah, beliau paham, berarti paham selubulu pendapat orang yang memang beliau sedang berdiskusi ini. Taat menurut kamu kan ketaatan seseorang, ketaatan terhadap yang ditaati karena yang ditaati itu menghendakinya. Itu kan? Kalau begitu, perbuatan yang bukan taat dan bukan maksiat masuk kategori perbuatan taat dong. Ya. Sedangkan kita bicara tadi ada perbuatan bukan taat, bukan maksiat. Kamu mengatakan itu terjadi dengan kehendak, kan? Iya, kalau begitu, kalau terjadi yang dikehendaki, maka ini masuk perbuatan taat. Sesuai dengan definisi kamu. Nah, jenius sekali Imam Abu Hasan.
yang memasukkan masalah. Sepaham beliau apa yang dikehendaki. Fa in qala lam yuridha, kalau seandainya dia mengatakan bahwa perbuatan bukan maksiat, bukan taat itu tidak dikehendaki, qila lahu. Nah, maka kita jawab untuk dia lagi, apa? Fayalzimuka annahu karihun likauniha. Maka kalau demikian, kalau tidak dikehendaki, maka berarti dibenci perbuatan itu. Perbuatan yang bukan taat, bukan maksiat, berarti dibenci dong. Karena apa? Yang terjadi tanpa dikehendaki ya dibenci tadi. Wa hadza yujibu an takuna ma'siyah. Kalau begitu jadilah dia ini maksiat karena dibenci. Sedangkan kita tadi bilang perbuatan ini bukan taat, bukan maksiat. Tapi kok bisa jadi dijawab iya jadi taat, dijawab enggak jadi maksiat. Jadi kategorinya hilang. Lianna ma karihahu Allah subhanahu fa huwa maksiat, karena yang dibenci Allah sama dengan maksiat. Kama anna manha anu fa huwa maksiyah indakum, sebagaimana kalian mengatakan apa yang dilarang oleh Allah itu sama dengan maksiat menurut kalian. Nah, ya, kita dapat definisi maksiat menurut Al-Jubai dan orang Mu'tazilah. Yang dilarang maksiat. Sedangkan taat apa? Yang dilakukan oleh yang perbuatan yang dilakukan oleh yang perbuatan taat yang dilakukan oleh yang ditaati karena dikehendaki menurut mereka. Nah, wa yuqalu lahum. Nah, jadi akhirnya orang Mu'tazilah maju kena, mundur pun kena sama beliau, ya. Wa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka orang Mu'tazilah semuanya dengan dua macam pemahaman ini. Idza kana nafyul iradati yujabu itsbata karahah fayalzimukum idza kana Allah taala lam yazal ghaira muridin li syai'in battatan an yakuna lam yazal karihan idza kana nafyul iradah yujibu isbata karahatin. Kita dijawab untuk mereka semua, kalau seandainya menafikan iradah mesti pula mengisbatkan karahah, ya. Menafikan iradah sama dengan mengisbatkan karahah. Fayalzimukum, nah, maka kalian juga mesti mengakui idza kana Allah lam yazal ghaira muridin li syai'in battatan, kalau seandainya Allah tidak menginginkan sesuatu sama sekali, an yakuna lam yazal karihan, maka mestilah Allah itu senantiasa apa? Karihan, membenci sesuatu itu. Idza kana nafyul iradah yujibu isbata karahah, kalau seandainya karena sesungguhnya menafikan iradah sama dengan mengisbatkan karahah. Menafikan iradah sama dengan isbat karahah. Ini garis besar kesimpulan akhir yang mau disampaikan oleh Imam Abu Hasan pada orang Mu'tazilah nih. Apaan itu, Ustaz? Karena orang Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifat iradah. Mereka nggak mengakui sifat iradah. Allah bersifat dengan sifat iradah. Ada sifat khusus namanya sifat iradah. Kalau kalian menafikan iradah sama dengan mengisbatkan karahah pada Allah. Berarti kalau Allah tidak ada iradah pada segala sesuatu, berarti karahah terhadap segala sesuatu. Jadi mana pula taat di situ? Hah? Gimana tuh? Jadi akhirnya kamu mentreng-peneng awak Mu'tazilah. Ya. Sudah mentreng-peneng lah mereka. Apa arti mentreng-peneng, Ustaz? Datang ke Aceh dulu sini belajar. Ya. Gitu ya. Nah, lihat bagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Luma ini beliau ya menjelaskan bagaimana tidak disiplinnya, tidak kuatnya pendapat usus orang Mu'tazilah. Maka sekali lagi pernah saya sampaikan dulu bahwa bagaimana ada orang yang mengatakan bahwa kitab Al-Luma ini adalah warisan Mu'tazilahnya Imam Abu Hasan. Nggak boleh dipakai sebagai akidah Ahlus Sunnah, nggak boleh dibaca lagi.
Ya, padahal di sini beliau membantai habis-habisan orang Mu'tazilah sehingga Mu'tazilah itu nggak laku lagi kemudian dalam sejarah sampai hari ini nggak ada pengikutnya. Kitab inilah yang berjasa. Artinya bahwa dalam kitab inilah beliau menuliskan semua itu, membantah kisah-kisah orang Mu'tazilah sampai ke akar-akarnya. Diskusi panjang, berapa hari, berapa pertemuan udah kita baca ini, diskusi ini belum selesai. Hari ini ya sampai titik ini udah selesai. Diskusi tentang masalah ini. Umum al-iradah ya. Ta'ummu sa'iral muhdasat. Nah, begitu. Jadi kan demikian Imam Abu Hasan sudah mengisbatkan sifat iradah, dan sifat iradah itu umum terjadi pada semuanya. Ya, bahwa semua yang terjadi itu mesti dengan iradah Allah. Itu kesimpulan akhir aja. Yang pada saat itu sesuatu yang tidak terbayangkan sama orang Mu'tazilah. Bagaimana kita bisa mengisbatkan iradah Allah itu berlaku pada semua yang terjadi? Padahal mereka susah menjawab, kalau maksiat gimana? Apakah iradah Allah juga? Nah, sulit bagi mereka. Setelah Imam Abu Hasan mendiskusikan semua ini, teranglah bahwa oh ya, mau tidak mau kita harus mengatakan mengimani seperti itu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nah, itu dia. Jadilah satu tagline-nya orang ahlus sunnah. Nah, dan tidak diragukan lagi menjadi kesepakatan keyakinan seperti itu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ya? Tidak ada? Ya. Gimana, Ustaz Nasih? Jadi misalkan semua adalah iradah Allah, baik itu maksiat atau ketaatan, ada iradah Allah. Ini maksiat sudah jadi lah. Jadi konklusi ini takut masalah. Ya, sekarang kalau ada orang bilang apa? Seolah pasrah. Ya, masalah, masalah. Ya, bagus. Kalau memang dipahami bahwa maksiat itu juga tidak terlepas daripada masyiatullah ya. Lalu sekarang maksiat merajalela. Akhirnya orang pasrah. Ya. Apakah itu salah? Ya. Baik. Itu salah. Bukan salah dari keyakinan, tapi salah daripada perintah. Kenapa? Man ra'a minkum mungkaran. Itu perintahnya kan? Falyughayyirhu biyadihi. Kenapa engkau pasrah? Kan saya meyakini itu. Perintah Allah apa? Perintah Nabi apa? Kita memegang, kita berusaha dan bekerja, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang Allah kita tinggalkan. Enggak boleh kita merasa lemah dalam hal itu. Aku sudah tidak ada mampu perintah dan larangan, udah enggak sanggup lagi kerja sekarang. Jadi apa juga sekarang? Udah berarti dead. Ya. Kalau perintah enggak sanggup kerjakan, larangan udah enggak sanggup tinggalkan, berarti sudah dead dong. Kalau engkau masih hidup, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Nah, itu. Jadi enggak boleh berdalih dengan masyiatullah. Ya, enggak boleh. Kita udah yakin kok apa yang diizinkan, apa dikehendaki Allah terjadi, yang enggak dikehendaki enggak terjadi, karena enggak mungkin, enggak masuk akal ada terjadi sesuatu di luar kehendak Allah. Kalau terjadi sesuatu di luar kehendak Allah, berarti Allah lemah dong. Kalau lemah enggak bisa jadi Tuhan. Nah, begitu. Jadi kita berpegang pada perintah larangan. Kalau ini diperintahkan, aku lakukan. Ini dilarang Allah, maka aku tinggalkan. Udah itu, usaha manusia di situ aja. Kita nggak berusaha mewujudkan iradatullah. Iradah Allah memang sudah nafidah dia. Nafidah artinya sudah valid, berlaku memang. Sekarang kita dinilai sesuai dengan perintah, larangan. Ah, itu aja yang menjadi penilaian terhadap manusia. Ya.
Kamu masuk sebuah universitas, sebuah sekolah. Udah masuk? Udah. Kemudian sekolah itu ada buat aturan. Ada midterm, ada ujian akhir. Dah? Lalu bilang, nggak usah midterm ujian akhir. Kenapa? Saya memang udah sekolah di sini. Ya, saya udah jadi murid di sini, nggak ada midterm, nggak ada ini. Nggak mau saya midterm itu. Nggak mau saya dengan ujian akhir. Kamu dinilai di sini bukan dengan menjadi kuliah, dengan menjadi murid ataupun mahasiswa di sini, bukan itu yang dinilai. Tapi apa juga? Kalau itu memang sudah jelas. Tapi dengan kemampuanmu mewujudkan aturan-aturan dan program apa? Program universitas ini. Nah, itu baru dinilai. Kalau enggak, kamu enggak dinilai. Nah, gitulah dia maksudnya. Kita dinilai oleh Allah taat maksiat dengan apa? Dengan kemampuan mewujudkan perintah dan larangan. Nah, itulah dia. Inilah koridor usaha manusia. Ya. Nah, jadi selemah-lemahnya kita merasa bahwa kita tidak bisa berdalih dengan kelemahan kita. Allah udah menjadikan saya orang miskin, dikehendaki demikian. Jadi mau ngapain? Orang miskin disuruh apa sama Allah? Orang kaya disuruh apa sama Allah? Nah, ini yang jadi penilaian kita. Nah, paham ya? Ya. Ada lagi? Ya, baik. Sedikit lagi, ya. 10 menit lagi kita baca. Fi mas'alati umumil iradah. Ya. Yuqalu lil mu'tazilah lima za'amtum annahu la yuridu safaha illa safihun. Dikatakan kepada Mu'tazilah, kenapa kalian menganggap bahwa tidak ada yang menginginkan as-safah kecuali orang safih? Safah itu apa? Safah perbuatan sesuatu yang tidak berguna, tidak manfaat, ya. Nah, itulah tadi bukan maksiat, bukan taat, tapi safah lah. Ya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang menghendaki yang safah itu kecuali orang safih. Safih itu juga ya orang apa namanya? Orang gitu juga. Orang yang nggak berguna, nggak bermanfaat, akhirnya namanya apa? Safih gitu. Orang-orang yang orang kere gitulah. Fa in qalu li anna murid as-safaha minna safih. Kalau mereka menjawab, nah ini kan Abu Hasan membuat sebuah pertanyaan bantahan kepada mereka. Kenapa kalian menganggap bahwa tidak ada yang menginginkan yang safah itu kecuali orang safih? Kalau mereka menjawab karena yang mau menginginkan yang safah di antara kita manusia ya orang safih lah. Kita di antara manusia kita lihat seperti itu. Yuqalu lahum. Nah, kita bantah kepada mereka. Apa? Fakadzalika man arada minna ma ya'lamu annahu la yakun aw yaghlib indahu annahu la yakun fahuwa mutamannin. Ya. Maka begitu juga siapa yang menghendaki di antara kita apa yang tidak diketahui annahu la yakun, bahwa sesungguhnya yang demikian itu tidak terjadi, au yaghlib indahu annahu la yakun, atau nampak kepadanya bahwa itu tidak terjadi, fahuwa mutamannin, maka dia itu dianggap berangan-angan. Beliau mau bilang apa? Kalau kalian menjawab memang karena di antara kita melihat demikian, orang safih itu saja yang menghendaki yang safih. Nah, kalau begitu kita jawab juga pada mereka, kalau di antara kita ada yang menginginkan sesuatu yang tidak terjadi, orang bercita-cita mendapatkan yang tidak terjadi, itu dianggap apa? Berhayal atau berangan-angan kan? Ya. Kalian bisa berangan-angan nggak? Coba bilang sesuatu yang merupakan angan kalian. Coba bilang apa? Bisa terbang. Itu bukan angan-angan, karena itu bisa diusahakan. Bisa juga, walaupun akhirnya mati.
Ya kan, bisa terbang. Terbang, naiklah ke atas, turun terbang. Indah kali, kan? Ya, dilihat sama orang lantai, kamu terjun dari pesawat 5 km di atas, turun, pas sampai ke lantai sini kami lihat bahwa gimana, nyaman, mantap ya. Belum sampai ke bawah lagi ya. Pas sampai ke bawah baru tidak mantapnya di bawah. Bisa juga kamu terbang. Coba, itu bukan tamanni namanya. Sesuatu bisa diwujudkan bukan tamanni. Ya. Kalau sesuatu yang diinginkan itu tidak bisa terjadi, itu namanya tamanni. Ya kan? Nah. Jadi faqdu bidzalika 'ala Allah, maka hukumkan yang ini juga kepada Allah. Idza'antum, karena kalian menganggap anu arada an yakuna ma 'alima annahu lam yakun, karena kalian mengatakan bahwa Allah menghendaki terjadi apa yang Dia mengetahui bahwa sesuatu itu tidak terjadi. Jadi Imam Abu Hasan paham tentang orang Mu'tazilah, bahwa mereka ada prinsip mereka bahwa Allah itu boleh menghendaki sesuatu yang diketahui itu tidak terjadi. Ya. Orang Mu'tazilah ada mengatakan apa? Allah boleh menghendaki sesuatu yang diketahui tidak terjadi. Nah, jadi kita baru tahu ini, orang Mu'tazilah ada juga perkataan mereka yang seperti itu ya. Nah, kata Imam Abu Hasan, kalau begitu, coba kalau Allah menghendaki sesuatu yang diketahui tidak terjadi, berarti Allah itu tamanni dong. Nah, beliau ingin menjawab pernyataan mereka yang salah itu. Ya. Yuqalu lahum kadzalika aidan man khalla baina abidihi wa imaihi yazni ba'dhum bi ba'din wa huwa yarahum wa huwa la ya'jizu an tafriq bainahum ma'a karahati zina ala usulikum faqad nahahum qabla dzalika aniz zina fa huwa safih faqdu bidzalika 'ala Allah taala wa illa kuntum mutanaqidin. Nah, bagus ya. Kemudian apa kata Imam Abu Hasan? Dikatakan kepada mereka juga bahwa siapa yang membiarkan hamba sahayanya itu abidu wa imaihi, jadi hamba sahayanya yang laki-laki dengan yang perempuan ya, berzina sesama mereka, dan dia melihat mereka berzina di situ, dan dia punya kemampuan untuk memisahkan mereka supaya tidak terjadi zina, padahal zina itu adalah dibenci sesuai dengan usul kalian wahai orang Mu'tazilah, dan telah dilarang juga oleh Allah dari berzina itu, fahuwa safih, maka orang ini juga dikatakan safih. Kenapa? Dia membiarkan terjadinya yang seperti itu, padahal dia mampu untuk melarang dan menahannya, tapi dia biarkan. Itu safih orang itu. Nah, iya kan? Ya, itu makna safih juga. Faqdu bidzalika 'ala Allah, maka coba kalau begitu kalian pakai juga hukum ini kepada Allah. Nah, itu betul-betul didesak mereka oleh Imam Abu Hasan. Wa illa kuntum mutanaqidin, kalau tidak kalian paradok dalam pikiran kalian. Kuntum mutanaqidin ai ta'bir katsir taraddud fi kutub al-kalam wala dan muallif wala yahtaj ila taqdir maqtarahnya. Jadi kuntum mutanaqidin, kalian ini pendapat kalian enggak disiplin, paradoks. Ya. Nah, jadi ini beliau ingin mengatakan bahwa membuat permisalan, kalau ada seorang tuan, dia punya hamba sahayanya melakukan zina, padahal dia mampu untuk melarangnya, tapi dibiarkan terjadi, ya kan? Maka itu safih dong juga menurut pendapat kalian kan? Nah, lalu Allah mampu tidak menjadikan maksiat tidak terjadi di alam ini? Mampu tidak? Mampu. Maka apakah kalian mengatakan Allah juga safih? Kalau kalian katakan enggak, paradok kalian. Nah, gitu. Jadi usul Mu'tazilah ini bikin kalian paradok gitu. Kalian Mu'tazilah, usul kalian itu bikin paradok. Saling bertentangan kalau kita memahami usul kalian ini. Ya, lihat ya.
bagaimana kepiawian Imam Abu Hasan. Nah, ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. InsyaAllah kita boleh jumpa lain waktu dan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu alam wa nisbatu ilmi ilai aslam wa la haula wa la quwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.